Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rohman Agus Jatnika, STMM, selaku dosen komunikasi dan negosiasi bisnis, dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kita akan menampilkan forum grup diskusi mengenai ide bisnis, fungsi komunikasi internal dan eksternal dalam bisnis. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Rika Yuliana Febriani, lalu saya sendiri, Rizka Apriliani, dan Silpa Indonesia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh Silpa Indonesia. Kepadanya, saya persilakan. Produk yang kami tawarkan share. Dalam menawarkan produk ini, tentunya membutuhkan komunikasi yang baik, mengingat hal ini akan menjadi penilaian terhadap kualitas produk baik itu oleh konsumen, rekan kerja, ataupun pihak investasi. Komunikasi dalam berbisnis menjadi hal yang penting dalam segala hal yang menyangkut segala sesuatu yang ada dalam bisnis untuk menghindari kesalahpahaman. Dalam menjalankan bisnis ini, tentu saja kami memerlukan komunikasi internal dan maupun eksternal. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Terika Yuliana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Komunikasi internal dalam bisnis kami meliputi komunikasi kepada pemilik, karyawan, dan manajemen. Sedangkan komunikasi eksternalnya kami melakukan komunikasi kepada pelanggan, konsumen, dan perusahaan lain. Apa komunikasi internal? Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kantor atau organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, dan atasan dengan atasan. Komunikasi ini terjadi karena terdapat sebuah struktur dalam organisasi. Lalu ada fungsi komunikasi internal. Komunikasi internal memiliki fungsi untuk memberi dan mencari informasi terkait kepentingan tugas atau pribadi, visi, misi, masalah, pekerjaan. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah. Yang kedua ada upward communication atau komunikasi dari bawah ke atas. Yang ketiga ada horizontal communication, yaitu komunikasi sesama. Lalu yang terakhir ada cross communication atau komunikasi diagonal. Lalu ada manfaat komunikasi bisnis internal, yaitu berorientasi pada tujuan, meningkatkan nilai merek dan kepuasan pelanggan, manajemen krisis, meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan inovasi, dan membangun tim yang efisien. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Silpa Indonesia. Kepadanya saya persilakan.
Bagaimana dengan komunikasi eksternal itu sendiri? Komunikasi eksternal ini sendiri adalah upaya organisasi untuk berkomunikasi dengan orang-orang dan organisasi eksternal lainnya tentang bisnis mereka, produk dan atau layanannya. Komunikasi eksternal difokuskan pada penyebaran berita secara efektif kepada audiens target termasuk pelanggan, pemasok, penyedia layanan, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam bisnis. Tujuan utama dari komunikasi eksternal adalah untuk mencari pelanggan, menjual produk dan jasa, menghasilkan uang, dan meningkatkan keuntungan untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis. Jenis komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal secara luas dikategorikan sebagai komunikasi bisnis formal dan informal. Satu, komunikasi bisnis eksternal formal. Ini dianggap sebagai elemen awal dalam membangun citra perusahaan yang sesuai. Ini termasuk berbagai surat formal, memo, laporan, atau presentasi. Dan yang termasuk ke dalam komunikasi eksternal diantaranya, yang pertama, situs web dan blog. 2, konferensi dan permaisuri langsung. 3, email dan buletin. 4, media sosial. 5, siaran pers. Komunikasi bisnis eksternal informal adalah salah satu yang tidak dalam kendali langsung organisasi. Misalnya, karyawan menyerap dan memperkuat pengetahuan mereka tentang pekerjaan dan organisasi mereka sehari-hari. Dan ketika mereka membahas hak yang sama di lingkungan eksternal organisasi, maka itu dianggap komunikasi bisnis eksternal informal. Pentingnya komunikasi eksternal, yaitu mengkomunikasikan berita atau informasi, membangun citra atau brand pelanggan potensial. Untuk kesimpulan, dalam berbisnis, komunikasi internal dan eksternal sangat penting. Terlebih lagi, produk kami adalah skincare yang mana harus memiliki komunikasi internal yang kuat dan jaringan komunikasi eksternal yang luas. Karena komunikasi internal ini membina hubungan baik dengan pihak pemilik, manajemen, dan karyawan melalui aktivitas, sedangkan komunikasi eksternal ini untuk menentukan kemajuan bisnis dan hubungan baik dengan konsumen, supplier, dan penyedia layanan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian forum grup diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.